Setelah kejatuhan Baghdad pada 1258 oleh serangan Mongol, Kesultanan Mamluk di Mesir muncul sebagai pelindung utama dunia Islam. Keberadaan Kesultanan Mamluk sangat signifikan, terutama karena mereka berhadapan langsung dengan ancaman Mongol yang mengancam wilayah Muslim di Timur Tengah. Dengan kekuatan militer yang solid, Mamluk berhasil mengatasi ancaman Mongol dan membuktikan bahwa dunia Islam masih memiliki kekuatan untuk melawan musuh dari luar. Mereka mengonsolidasikan kekuatan di Mesir dan Suriah, menjadikan wilayah ini sebagai benteng terakhir bagi peradaban Islam pada saat itu. Kesultanan Mamluk didirikan oleh para budak militer yang berhasil naik ke posisi kekuasaan setelah melewati berbagai konflik internal. Meskipun asal-usul mereka sebagai budak, Mamluk dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan berdisiplin tinggi. Mereka datang dari berbagai suku bangsa, seperti Kipchak dari Asia Tengah dan Turki, dan dilatih secara ketat dalam ilmu militer sejak usia muda. Sistem perekrutan ini menciptakan pasukan yang loyal hanya kepada kesultanan dan tidak memiliki afiliasi kedaerahan atau keluarga yang dapat mengancam stabilitas negara. Salah satu kemenangan terbesar Mamluk yang mengukuhkan posisi mereka sebagai pelindung Islam adalah pertempuran di Ain Jalut pada 1260. Dalam pertempuran ini, pasukan Mamluk di bawah pimpinan Sultan Qutuz dan Panglima Perang Baybars berhasil mengalahkan tentara Mongol. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Pertempuran ini bukan hanya berhasil menghentikan ekspansi Mongol, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan kembali dunia Islam setelah tragedi kehancuran Baghdad. Kesuksesan ini memberikan harapan baru bagi umat Islam dan menunjukkan bahwa Mongol tidaklah tak terkalahkan. Setelah kemenangan di Ain Jalut, Kesultanan Mamluk mulai memperluas pengaruhnya di seluruh wilayah Mesir dan Suriah. Mereka memperkuat pemerintahan dengan berbagai reformasi administrasi dan militer yang memberikan stabilitas jangka panjang bagi kesultanan. Mamluk memperkuat posisinya dengan menempatkan para pemimpin militer yang kompeten di posisi-posisi strategis, memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara efisien. Struktur birokrasi mereka juga sangat kuat, sehingga memungkinkan mereka untuk mengontrol wilayah luas dengan efektif. Kesultanan Mamluk menjadi benteng pertahanan Islam di dunia Arab, dan kehadiran mereka sangat penting dalam melindungi kota-kota suci seperti Mekah dan Madinah dari ancaman eksternal. Dalam menjalankan peran ini, Mamluk memberikan perhatian khusus pada keamanan jalur perdagangan dan jalur ziarah yang menghubungkan kota-kota suci dengan wilayah lainnya. Mereka memastikan bahwa para peziarah dapat melakukan perjalanan dengan aman dan bahwa perdagangan berlangsung dengan lancar yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi di wilayah ini. Selain melindungi dunia Islam secara militer, Kesultanan Mamluk juga menjadi pusat keilmuan dan budaya. Di bawah pemerintahan Mamluk, Kairo menjadi pusat pembelajaran yang mengundang para ulama dan cendekiawan dari berbagai wilayah Islam. Madrasah-madrasah didirikan dan ilmu pengetahuan berkembang pesat di bidang-bidang seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat. Kairo menjadi rumah bagi banyak sarjana terkenal, menjadikan kota ini sebagai pusat intelektual yang mempengaruhi peradaban Islam di masa mendatang. Peran Kesultanan Mamluk dalam melestarikan budaya Islam juga terlihat dalam seni arsitektur. Mereka membangun banyak masjid, madrasah, dan bangunan-bangunan indah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Arsitektur Mamluk dikenal dengan gayanya yang megah dan detail yang rumit, mencerminkan keahlian dan kemewahan yang sangat dihargai pada masa itu. Mereka menciptakan karya seni yang unik, termasuk penggunaan kaligrafi dan motif geometris yang menjadi ciri khas seni Islam. Kesultanan Mamluk juga dikenal karena diplomasi mereka yang cerdas. Mereka menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara, termasuk negara-negara Eropa dan Kekaisaran Bizantium.
Mamluk bahkan menandatangani perjanjian damai dengan beberapa kerajaan Eropa untuk melindungi kepentingan Islam dan memperkuat keamanan perdagangan. Diplomasi yang berhasil ini menunjukkan kemampuan Mamluk untuk memimpin dunia Islam dalam konteks internasional yang penuh dengan persaingan dan konflik. Ketika ancaman Mongol mulai mereda, Mamluk menghadapi tantangan lain dari tentara salib yang masih menguasai beberapa benteng di wilayah Levant. Namun mereka berhasil merebut kembali benteng-benteng tersebut satu persatu, dan pada akhirnya mengakhiri kehadiran tentara salib di wilayah itu. Hal ini memberikan keamanan tambahan bagi dunia Islam dan membebaskan wilayah Sam dari ancaman asing, mengokohkan kedudukan Mamluk sebagai pelindung utama dunia Islam. Di bawah pemerintahan Sultan Baybars dan para penerusnya, Kesultanan Mamluk berkembang menjadi kekuatan yang sangat disegani. Baybars memperkuat sistem pemerintahan dengan menata ulang birokrasi dan memperkuat angkatan bersenjata. Reformasi ini memungkinkan Mamluk untuk mempertahankan kestabilan internal dan menjaga keamanan wilayah mereka dari ancaman eksternal. Di masa Sultan Baybars, Kesultanan Mamluk mencapai puncak kejayaannya sebagai kekuatan utama di dunia Islam. Kesultanan Mamluk juga memainkan peranan penting dalam menjaga hubungan antara berbagai negara Islam. Mereka menjadi perantara antara dunia Islam dan berbagai kerajaan di luar dunia Islam, termasuk Eropa dan Asia. Ini menjadikan mereka sebagai penghubung penting dalam diplomasi dan perdagangan internasional pada masa itu, yang memperluas pengaruh Islam secara global dan memperkuat ekonomi dunia Islam. Meski kuat, Kesultanan Mamluk menghadapi berbagai tantangan internal, termasuk konflik antar fraksi dalam pemerintahan. Para pemimpin Mamluk harus terus menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan untuk mempertahankan kestabilan. Meskipun konflik ini seringkali menggoyahkan pemerintahan, kekuatan militer mereka tetap solid, dan Mamluk berhasil mengatasi banyak tantangan dengan keahlian dan kebijaksanaan. Selama berabad-abad, Kesultanan Mamluk terus mempertahankan peran mereka sebagai pelindung dunia Islam hingga akhirnya menghadapi ancaman dari Kesultanan Ottoman. Ottoman yang juga kekuatan besar di dunia Islam melihat Mamluk sebagai pesaing utama mereka di Timur Tengah. Konflik antara Mamluk dan Ottoman memuncak pada abad ke-16 yang akhirnya mengakibatkan kekalahan Mamluk dan pengambil alihan wilayah Mesir oleh Ottoman. Meskipun akhirnya dikalahkan oleh Ottoman, warisan Kesultanan Mamluk tetap hidup dalam sejarah Islam. Mereka meninggalkan jejak yang mendalam dalam budaya, seni, dan arsitektur yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kesultanan Mamluk tidak hanya melindungi dunia Islam dari ancaman eksternal, tetapi juga mempertahankan warisan intelektual dan budaya yang menjadi bagian penting dari peradaban Islam. Setelah kekalahan mereka, wilayah Mamluk berada di bawah kendali Ottoman. Namun pengaruh budaya dan sistem pemerintahan Mamluk tetap berlanjut. Banyak aspek pemerintahan dan militer Ottoman yang dipengaruhi oleh sistem Mamluk, termasuk penggunaan pasukan elit dan sistem administrasi yang terorganisir. Dengan cara ini, Kesultanan Mamluk tetap memiliki pengaruh dalam sejarah panjang peradaban Islam, meskipun kekuatan politik mereka telah berakhir. Kesultanan Mamluk memberikan inspirasi bagi banyak generasi Muslim dalam hal keberanian dan dedikasi untuk mempertahankan agama dan budaya mereka. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan militer yang tangguh dan kebijaksanaan diplomatik bisa menjaga kestabilan wilayah yang luas. Mamluk membuktikan bahwa dunia Islam mampu bertahan dan berkembang, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan. Dengan mempertahankan dunia Islam dari ancaman eksternal, terutama Mongol dan tentara salib, Mamluk mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu kekuatan utama dalam sejarah Islam. Keberhasilan mereka tidak hanya dalam bidang militer, tetapi juga dalam seni, budaya, dan ilmu pengetahuan, membuat mereka diakui sebagai salah satu pilar penting dalam peradaban Islam.